Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Baru saja sampai di Pulau Melemele, Satoshi langsung mencoba jurus jetnya bersama Lugalgan. Tapi ternyata tidak semudah bayangannya. Jurus itu perlu dilatih terlebih dulu. Dengan sedikit latihan, Lugalgan bisa mengeluarkan jurus jetnya. Jangan lupa juga sama Yareyutan, Pokemon yang bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang yang punya masalah. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Let's check it out. Satoshi dan Mao berkunjung ke rumah Suiren untuk mengecek keadaan Ashimari yang sebelumnya gagal mengeluarkan jurus jetnya. Pembicaraan berlanjut sambil mereka berjalan-jalan di pantai. Mungkin Ashimari masih belum bisa mengeluarkan jurus jet karena ia tidak biasa bertarung. Satoshi menyemangatinya. Pasti suatu hari Ashimari bisa menggunakan jurus jet. Perhatian mereka teralihkan saat melihat seseorang bersama dengan Osamari sedang mengadakan pertunjukan. Pokemon itu merupakan evolusi dari Ashimari. Ia bisa mengeluarkan balon berwarna-warni dan suka menari-nari dengan cantik. Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan pertunjukan itu selagi wanita yang bernama Iya mempersiapkan aksi penutupnya bersama pacarnya Kanoa yang saat itu berada di air. Ia mengeluarkan jurus jet, Hydro Vortex, membuat pusaran air yang digunakan Kanoa untuk berselancar di atasnya. Para penonton terpukau dengan aksi mereka, sama halnya dengan Suiren. Suiren bahkan langsung menemui Iya, memohon agar ia mau menjadikan Suiren sebagai muridnya. Alasannya Suiren kagum melihat hubungan antara Iya dan Osamari. Tentunya Suiren juga ingin belajar menggunakan jurus jet. Kanoa mendukung pacarnya itu untuk mengajari Ashimari sebelum mereka berangkat lagi ke tempat lain. Lalu Iya dan Kanoa menjelaskan sedikit tentang mereka. Mereka adalah penghuni lautan yang kerap berpindah-pindah. Kanoa sendiri mengaku dirinya adalah pemburu harta karun, walaupun sampai sekarang ia belum pernah menemukan satupun. Namun kali ini berbeda. Kanoa menemukan dokumen yang menunjukkan ada sebuah kapal yang tenggelam di dekat Pulau Melemele, yang kemungkinan menyimpan harta karun di dalamnya. Setelahnya Kanoa berangkat seorang diri karena ia akan sibuk melatih Suiren. Masalahnya Ashimari itu belum punya tenaga yang cukup untuk menangani jurus jet. Jadi sebaiknya mereka berlatih meningkatkan kekuatan serangan Ashimari terlebih dulu. Ia menyuruh Suiren untuk memecahkan balon milik Osamari menggunakan balon Ashimari. Namun kenyataannya tidaklah mudah karena setiap balon Ashimari tidak mampu memecahkan balon Osamari. Tidak terasa waktu sudah berlalu cukup lama. Suiren berlatih hingga sore hari, tapi tidak menunjukkan kemajuan sedikit pun. Ia memutuskan untuk menyudahi latihan hari ini. Saat itu, Kanoa juga kembali dengan tangan kosong. Dulu ia juga tidak bisa menggunakan jurus jet, tapi berkat dukungan semangat dari Kanoa, ia berhasil menguasainya. Malamnya sebelum tidur, Suiren mengingat-ingat kembali perkataan Iya dan tidak sabar menghadapi hari esok. Keesokan harinya, ia mengadakan pertunjukan lagi. Setelahnya baru melanjutkan latihan Ashimari. Berhari-hari Suiren terus berlatih. Tidak henti-hentinya teman-temannya terus menyemangati. Sampai suatu hari, Ashimari menunjukkan kemajuan dengan berhasil mendorong balon. Dan hari itu berakhir dengan Ashimari berhasil memecahkan ketiganya sekaligus. Kanoa kembali membawa kabar gembira. Kanoa akhirnya menemukan harta karun yang merupakan air mistik. Benda itu bisa digunakan untuk memperkuat jurus Pokemon tipe air. Rencananya besok mereka akan berangkat menggunakan kapal milik Kanoa.
tanpa mereka tahu. Saat itu tim Rocket menguping pembicaraan mereka, bermaksud merebut harta karun itu juga. Keesokan harinya, mereka berlayar dan sampai ke lokasi. Osamari memasukkan Kanoa ke dalam balonnya. Kanoa lalu pergi bersama dengan Osamari yang menemaninya. Di kedalaman laut, mereka memang menemukan kapal yang tenggelam itu. Tapi ada seekor Pokemon yang menempel di kapal. Kanoa kembali dan memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya. Pokemon yang menempel itu bernama Dadarin. Pokemon rumput laut tipe hantu rumput. Jangkar yang digunakannya sebagai senjata dapat menghancurkan bebatuan. Ayah Suiren pernah mengatakan untuk tidak coba-coba mendekati Dadarin. Ia dan Kanoa lebih berpengalaman berada di lautan, sehingga mereka punya cara untuk mengatasi Pokemon itu. Artinya gini, mereka harus bisa mendekat tanpa menyentuh kapalnya. Sementara tim Rocket menyelam dengan kapal selam yang didesain bentuknya mirip dengan Pokemon. Namun baru saja mereka mencoba mendekati kapal, Dadarin menghentikan mereka. Dadarin mengatakan ada urusan apa mereka datang ke sini. Kalau mereka berani menyentuh kapalnya, Dadarin akan meremukkan mereka. Nyasu lalu menimpakan kesalahan bahwa mereka disuruh oleh kapal yang berada di atas untuk datang ke sini. Hal ini membuat Dadarin secara brutal menyerang kapal Kanoa. Tidak ada pilihan selain lari. Tetapi Dadarin menangkap kapal itu dan berupaya menariknya tenggelam. Kesempatan ini digunakan tim Rocket untuk mengambil harta yang ada di kapal. Mereka harus kembali ke Pokemon Center untuk mengobati Osamari. Dadarin tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Ia mengurung mereka di dalam pusaran air untuk menenggelamkan kapal. Saat itu tim Rocket yang mencari harta karun terhisap juga ke pusarannya. Kitaruguma tiba tepat waktu menyelamatkan mereka. Keadaan menjadi semakin mengerikan karena sedikit lagi kapal itu akan terhisap. Mungkin inilah saat yang tepat untuk memperlihatkan hasil latihan Suiren. Mereka keluar untuk melihat Suiren dan Ashimari yang mencoba jurus jetnya. Setelahnya baru mereka berhasil mendapatkan harta karun yang berupa air mistik. Kanoa mengalungkan harta itu karena ini berkat kerja keras ia, jadi Kanoa berhasil mendapatkannya. Keesokan harinya, ia dan Kanoa mengucapkan salam perpisahan karena mereka harus pergi ke tempat lain. Suiren tidak akan melupakan jasa gurunya dan berharap mereka bisa bertemu lagi lain waktu. Satoshi, Kaki, dan Mamane sedang menonton iklan yang menayangkan balapan mobil Denjimushi. Mobil itu digabungkan dengan Denjimushi yang bisa menghasilkan listrik sebagai bahan bakarnya. Tiap setahun sekali, ada balapan Denjimushi yang diadakan di Pulau Mele-Mele. Mamane ingin ikut lomba itu, tapi butuh 3 orang dalam satu timnya. Sehingga ia mengajak Satoshi dan Kaki. Syarat mutlak dari Kaki, kalau ia ikut adalah mereka harus memenangkan juara 1. Ketiganya sangat berapi-api. Sepulang sekolah, Mamane langsung membeli type kit untuk digunakan oleh Denjimushi. Kemudian ia menjelaskan 3 peran dari tiap tim yang akan berlomba. Pertama ada yang menjadi pemberi instruksi atau arahan. Kedua ada yang bertugas sebagai mekanik, memperbaiki mesin dan mengganti ban. Dan terakhir ada pelari pendukung yang berlari bersama Denjimushi melewati rintangan sampai garis finish. Ketiganya lalu memutuskan peran mereka masing-masing, di mana Mamane akan menjadi pengarah karena ia yang paham betul tentang balapan. Kaki menjadi mekaniknya karena ia biasa memperbaiki sesuatu di peternakan, dan tentunya Satoshi sebagai pelari pendukung.
Mamane lalu memasangkan Denji Mushi ke Type Kit. Sekarang Denji Mushi terlihat sama seperti iklan perlombaan yang mereka tonton sebelumnya. Tapi saat dicoba, Denji Mushi tidak bisa melaju sekencang Denji Mushi lainnya. Itu karena Denji Mushi milik Mamane bersifat lembut. Saat Mamane menjelaskan, Denji Mushi menyemprotnya dengan string shot. Untuk menyelesaikan masalah, mereka harus ikut berlatih juga berlari bersama Denji Mushi, sekalian mempererat tim mereka. Semua itu dilakukan agar Denji Mushi itu lebih terbiasa sebelum lomba tiba. Walaupun Mamane tidak hebat dalam berlari, ia pintar merakit peralatan, dan mengatakan ia akan memenangkan perlombaan bersama Denji Mushi. Besoknya mereka berlatih dan terus berlatih, pokoknya keinginan ketiganya adalah memenangkan perlombaan. Jadi mereka harus mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk mencapai itu. Saat beristirahat, Kaki membawakan mereka susu mumu langsung dari peternakannya, sehingga tenaga mereka terisi kembali. Hari yang dinantikan tiba juga. Di dalam gedungnya banyak sekali peserta yang ingin ikut ambil bagian. Ada Putri Elektro, Starmie Kembar, Kecepatan Sains, dan banyak lagi tim yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Tapi ada satu tim yang menjamin timnya yang pasti akan menang. Ialah tim Komet Merah, yang mempunyai Denji Mushi berwarna merah. Hayate bersama adik-adiknya menyuruh mereka pulang, daripada bikin malu saat perlombaan nanti. Tetapi Mamane menolak karena ia sudah berlatih dan bisa membuktikan kalau Denji Mushi miliknya tidak akan kalah dengan Denji Mushi milik Hayate. Tim Rocket ternyata juga ikut lomba dengan menyamar. Denji Mushi milik mereka adalah mesin yang di dalamnya ada Nyasu sebagai pengendaranya. Tujuan mereka ikut lomba adalah untuk mendapatkan hadiah super mewah. Seluruh tim digiring menuju stadium, di mana di sana Ana menjelaskan peraturan perlombaan. Denji Mushi bersama pelari berlomba menuju garis akhir, namun di sepanjang perjalanan akan ada 3 rintangan yang harus mereka lewati. Yang mana 3 rintangan itu ada tiap Pokemon yang akan menghambat jalan mereka. Ketiga Pokemon itu adalah Sunaba, Powalen, dan Gentle. Ada area berpasir, bebatuan, dan kota. Ada pit di setiap areanya. Mereka bebas mengganti ban dan mengistirahatkan Denji Mushi milik mereka di sana. Tidak diperbolehkan menggunakan jurus yang merugikan peserta lain. Bersiap di posisi mereka masing-masing. Selagi sebentar lagi lomba akan segera dimulai. Balapan pun dimulai di mana tim Komet Merah memimpin di depan diikuti oleh tim Kiterugu Max di belakang. Baru saja mulai, beberapa Denji Mushi sudah tidak bisa lagi melanjutkan perlombaan karena terjadi tabrakan besar. Tapi tabrakan itu berhasil dihindari oleh tim Mamane Lab dan tim-tim lainnya. Mereka memasuki area bebatuan. Gentle memasang dinding batu agar para peserta tidak bisa lewat. Tim Komet Merah punya ban spesial khusus untuk area seperti ini. Tim Kiterugu Max bisa meloncat dengan per yang ada di bawah mesinnya. Mamane menyuruh Satoshi untuk menjadi landasan luncur bagi Denji Mushi untuk memanjat bebatuan. Satoshi mengikuti saran Mamane dan alhasil mereka berhasil melewati rintangan, diikuti juga oleh tim-tim lainnya. Di menara kendali terjadi persaingan antara Mamane dan Hayate, yang keduanya tidak ingin mengalah satu sama lain. Setibanya di pit, tim Komet Merah mengganti ban mereka untuk area selanjutnya. Sama seperti tim Rocket. Tapi mereka kesal juga melihat tim Komet Merah yang memimpin, sehingga tim Rocket merencanakan sesuatu untuk itu. Satoshi baru saja tiba, namun Kaki dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Ban itu sama dengan tutup botol susu mumu yang sering ia ganti di peternakan. Satoshi memberikan susu mumu kepada Denji Mushi, lalu Kaki memberikan mereka kacamata debu berdasarkan saran dari Mamane. Selanjutnya adalah area berpasir yang dikuasai oleh Sunaba. Satoshi bisa melewati rintangan dengan mudah karena energi Denji Mushi terisi penuh, dan juga mereka memakai kacamata debu. Di sisi lain, Denji Mushi milik tim Komet Merah kehausan, tetapi Hayate tetap memaksa supaya timnya berlari. Di pit selanjutnya, menyisakan tim Komet Merah, tim Mamane Lab, dan tim Putri Elektro.
Di luar, tim Rocket menolak diusir, sampai akhirnya Kitaruguma sendiri yang datang untuk menjemput mereka dan membawa mereka pulang. Area kota melanjutkan perlombaan. Denji Mushi melaju di tengah hujan yang diturunkan oleh Powalen. Namun Powalen merubah bentuknya menjadi bentuk salju. Seketika jalanan berubah menjadi beku. Kaki berusaha membangunkan Satoshi. Mamane tiba dan menyuruh Kaki membawa Satoshi, sementara ia yang akan melanjutkan perlombaan. Tim Komet Merah terjebak dan juga tidak bisa bergerak. Hayate memarahi adiknya yang tidak bisa membuat Denji Mushi berjalan. Dengan entengnya Mamane membalap mereka. Ide Mamane adalah menggunakan benang Denji Mushi sebagai pelapis di ban serta sepatu Mamane. Ide itu didapatkan saat ia mengingat screenshot yang dikeluarkan Denji Mushi beberapa hari lalu. Sudah terlambat untuk menyadari hal tersebut. Tim Mamane Lab melaju tanpa ada seorang pun yang menghalanginya. Hasilnya, tim mereka memenangkan perlombaan. Hadiahnya adalah satu set lengkap barang Denji Mushi berkualitas tinggi. Saat ditanya apa rahasia kemenangan mereka, Susumumu jawabannya.